Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Para pemirsa, netizen, subscriber, pencinta, pemerhati, Pak Gaul dimana berada, baik di alam gaib maupun di alam nyata. Mudah-mudahan semua diberi kelunjungan, keselamatan, keberkahan, dan kesehatan, baik sehat lahir maupun batin. Sebelumnya kami ingin memberi salam kepada netizen kami yang setia menonton, yang dari Singapura, yang dari Malaysia, Brunei, Jerman, Korea, Thailand, Taiwan, yang di Jeddah, yang di Palestina, yang di Filipina, di Brunei, Darussalam, dan Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan semua diberi keselamatan, kelunjungan. Yang sedang sakit senantiasa kami doakan diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi. Yang sudah kesini dia niat belajar, mudah-mudahan diberi kekuatan untuk istiqomah. Seperti itu amaliyahnya, tingkat dasar seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipertemukan dengan rekan-rekan kami yang sudah tersebar di seluruh Nusantara. Pemirsa, kali ini izinkan kami membuat konten lagi yang berhubungan, atau setelah kami membuat konten mengenai misteri batu Merah, ternyata ada yang beri kabar kepada kami bahwa di Nusantara ini memang betul-betul banyak barang-barang yang dianggap keramat atau barang-barang benda pusaka yang sejajar dengan batu Merah itu juga sangat masyhur ternyata. Tapi mohon maaf, saya nggak tahu itu bentuknya apa. Bentuknya katanya hanya berupa kitab kecil gitu. Dan katanya para spiritualis itu punya kekuatan yang hampir mirip seperti batu merah delima. Apakah ini gerangan? Yang dimaksud adalah kitab Stambul. Nah, Stambul sangat asing buat saya pribadi, tapi kata orang itu ada yang namanya kitab Stambul. Untuk itu, seperti biasa, mudah-mudahan diizinkan makhluk gaib untuk bercerita hal ehwal mengenai kitab Stambul itu. Itu apa dan bagaimana, dan kira-kira ada enggak dari golongan iblis yang menipu daripada dengan keberadaan kitab Stambul ini. Mohon doa pemirsa, mudah berjalan lancar. Kali ini saya masih ditemani dengan Ki Entis, tambah glowing, tambah ganteng. Ini pakainya di alat teman kami dari mana, barat ya. Bukan sarang hiu kalau barat, sarang hiu luar kota. Oke, saya salam-salam, nanti repot, nanti banyak nyari kamu nanti. Siap Entis? Siap. Oke, mau doa pemirsa, mudah-mudahan lancar. Saya tak mohon pada Allah dengan izin beliau, mudah-mudahan diizinkan makhluk gaib yang mau dan tahu bercerita mengenai kitab Stambul itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mohon ya Allah, dihadirkan makhluk gaib yang tahu dan mau bercerita hal ehwal dengan kitab Stambul itu ya Allah. Apabila itu memang ada dan diizinkan, silahkan, aku mohon hadirkan yang asli ya Allah. Kalau memang tidak diizinkan, tidak usah ada makhluk gaib yang hadir di sini ya Allah. Yang hadir yang asli, penipu, penyusup yang menyerupai, aku mohon tidak bisa masuk ke sini. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Makhluk gaib yang dihadirkan, yang diizinkan untuk hadir ke sini untuk bercerita mengenai hal ehwal kitab Stambul yang ada di utara ini, aku mohon hadir ke sini. Yang hadir betul-betul yang asli. Apabila penipu yang pura-pura tidak bisa masuk dalam misteri ini, yang masuk betul-betul makhluk gaib yang diizinkan dan bisa bercerita mengenai kitab Stambul itu. Hadir. Allah. Di mana ini? Selamat datang. Selamat datang ya.
Dibuka dulu di mana ini coba. Bangun. Sepertinya tidak asing, Ustaz. Loh, udah pernah kesini berarti kan? Nanti saya ditutup lagi. Terbuka dulu. Oh, ternyata tempat ini nih. Ya selamat datang. Ya. Saya ingin tahu soal kitab Istanbul. Kok kamu yang datang? Ya, saya tadi. Berarti kamu tahu? Tahu. Kalau bohong apa resikonya? Potong-potong tubuh saya. Tahu dari mana terpotong-potong kalau bohong itu? Ya, itu sudah menjadi peraturan daripada alam gaib. Oke, terima kasih banyak. Kamu kok tiba-tiba diizinkan ke sini? Tadi baru ngapain? Saya biasa Apa? menunggu laporan. Baru laporan? Menunggu laporan. Berarti agak sibuk tadi? Ya, tidak apa-apa. Saya ganggu? Ya, sudah ada yang menemui saya terlebih dahulu. Oh gitu. Gini, tadi kamu menunggu laporan, berarti di satu tempat kamu kan? Tempatnya di mana itu? Saya di timur. Timur, berarti di bumi ini? Iya. Di timur. Prosesnya, kok tiba-tiba kamu yang kesini tadi kayak apa caranya? Baru sibuk terima laporan, kok tiba-tiba kesini kayak apa prosesnya tadi? Ya, dari tadi itu ada dari golongan cahaya. Saya itu dari beliau Sang Yang Nurjati Nirwana yang menemui saya. Ya, saya disuruh hadir ke sini. Dipanggil lah saya sama kamu, dihadirkan. Dan saya yang paling tahu tentang kitab Istanbul itu. Oh begitu, berarti ada yang ya dari golongan saya kan ya sudah tahu siapa yang paling tahu. Oh gitu. Mana ya pasti tahu. Nanti menemui siapa. Berarti nggak salah ya? Ya jika saya menolak ya saya juga beresiko. Gitu. Berarti kan bukan aku yang nyuruh kalau begitu. Saya nggak bisa apa-apa. Aku cuma mohon pada Allah izin beliau, paham? Ya kamu juga nyuruh kamu. Nyuruh gimana? Aku mau nyuruh kamu ke sini dah. Iya ya. Aku bisa apa? Nggak bisa apa-apa saya. Terima siapa saya nyuruh kamu? Kamu ngeyel lagi, paham? Iya. Nah, kan manusia itu boleh memohon pada Allah, kan? Boleh. Kalau Allah mengabulkan berarti orang alhamdulillah. Saya saja boleh kok. Oh gitu. Oh iya, kamu golongan apa? Saya. Kok kamu baru tanya? Saya ini golongan iblis. Oh, golongan iblis, kaget aku. Iblis kok nggak serem gitu kamu? Ngapain jadi iblis serem? Iblis serem dong. Gitu harusnya. Itu bukan iblis namanya. Apa itu? Gendruwo. Temanmu? Saya. Temanmu? Anak buah saya. Anak buahmu? Bukan teman kamu? Oh, saya pikir gitu ya, serem-serem itu ya. Oke, sebelum panjang lebar, biasanya ke sini kan tak suguhi. Mau? Ya pasti mau. Oh, mau. Udah, saya mintaan ya. Kopi, rokok, makanan ala dia ya Allah kun fayakun adahu. Tadi kan sibuk nunggu laporan. Nah, sekarang santai ngopi, udut, makan, monggo sebelum kita ngomong-ngomong. Gini baru teman. Maksudnya? Kamu kan teman saya. Kok bisa? Duh, kan nggak apa-apa kamu berteman sama saya. Nggak musuhan ya? Iya. Kalau aku musuhin kamu, berarti aku pasti cuma ikut kamu nanti kan? Iyalah. Nikmat sekali ini kopinya. Kaku hati. Kopi dari mana itu? Dari tempat saya. Mana? Yang nantinya saya tempati. Dari mana? Neraka. Wow, saya ada kopi ya? Ada. Sensasinya lain daripada yang lain. Masa? Iya. Oh. Golongan manusia jika mau mencicipi kopi rasa neraka kesini, boleh. Saya bagi sedikit. Kaku hati. Ya nikmat buat golongan sampean ya. Banyak juga golongan manusia yang menikmati itu. Masa? Iya. Kok bisa begitu? Ya kan saya kasih sedikit. Ya, biar akrab. Siapa nama sampean? Nama saya. Nama saya.
Agung. Oh, Agung. Ya. Agung. Berarti kalau itu sempat ya, lompat laut kalau begitu kamu tadi ya? Ya? Sempat lompat laut berarti kamu ya? Iya. Kamu ini. Loh kok aku itu loh, saya kan bilang cuma. Berarti tempat kamu sempat lompat laut dari Jawa ke mana ya tahu, Bah? Iya. Aku cuma ngomong doang, udah ngarang-ngarang. Timur kan timur banyak, sana timur kan. Ya memang banyak lah. Ke timur sana masih banyak daratan kok. Yang penting kan saya nyebutkan dari timur. Tidak saya perjelas. Ya kalau mau saya perjelas ke sini langsung saya ikut. Ikut saya saja. Ikut kamu? Iya. Mau kasih apa nanti? Kitab Istanbul. Langsung jadi sakti. Udah, gini, beli Agung. Ayo, panggil beli ya. Jangan. Apa? Mas? Iyalah. Mbah? Mas aja. Mas? Biar kelihatan lebih muda saya. Bergairah. Piro umur sampean? Umur saya 9.000 tahun. 9.000 tahun. Berarti kalau kayak gitu aku berarti tidak sempat tinggal di surga ya? Belum. Saya setelah setelah dari golongan manusia leluhur kalian itu sudah ada tenggang waktu berapa tahun ya? 1000-an tahun baru saya lahir. Oh, lahir. Jadi nggak sempat tinggal di surga dulu ya? Tidak. Berarti kalau dengan yang tahu soal tentang Merah Delima lebih tua dia kalau begitu ya? Oh iya. Siapa namanya Merah Delima yang tahu itu coba? Lima Sakti. Oh, saya kalau manggil tidak boleh Lima Sakti. Apa? Raden. Iya. Raden Lima Sakti gitu? Iya, punya gelar dia. Walaupun gaib juga saling kenal kalau begitu ya? Iya. Kalau salah praksi ini kemarin dia. Ya sepertinya. Iya, gara-gara dari dia lah. Saya tahu ada Istanbul kan. Saya nggak pernah tahu Istanbul itu apa. Tiba-tiba kok, dia ngasih bisikan. Ada itu lagi Istanbul itu gitu. Apalagi ini ya. Ini Mas Agung. Tak panggil beli nggak mau, udah panggil Mas aja. Umur sampean 9.000 tahun berarti lahir kamu sudah ketika Nabi Adam alaihissalam sudah diturun ke bumi begitu ya? Iya benar. Oke. Sudah. Itu. Kamu kok merasa tahu soal Istanbul? Nah, jangan ngomong Istanbul dulu ya. Iya. Nah, kamu kok merasa tahu soal Istanbul? Itu bagaimana ceritanya? Kamu ngarang sendiri atau cuma dengerin dari teman kamu atau kamu lihat sendiri atau mengikuti perjalanannya? Ayo. Bukan, begini ceritanya. Iya. Dulu Istanbul itu diturunkan oleh Allah. Itu ya, sejak saya sudah lahir di bumi ini sudah berumur ribuan tahun. Dan saya dulu bertugas daripada mengikuti manusia yang mempunyai ataupun yang dianugerahi oleh Allah kitab Istanbul itu. Jadi ya saya tahu banyak sekali yang saya tahu. Oh gitu. Jadi Mas Agung merasa tahu soal Istanbul itu karena mengikuti orang yang diberi anugerah Allah untuk dapat Istanbul itu ya? Iya. Oke. Kalau batu merah delima, nah, saya pernah melihat walaupun yang palsu ya, karena itu banyak penipuan. Tapi kalau kitab Istanbul ini aku belum pernah melihat baik yang palsu atau yang asli. Cuma bayangan kata orang itu bentuknya kitab kecil, entah itu apa tulisnya saya kurang tahu. Bentuknya apa Istanbul itu? Sebenarnya kitab Istanbul itu berbentuk yang kamu sebutkan tadi. Ya, sebuah kitab memang kecil. Bertuliskan sesuatu lah huruf. Ya huruf itu ada sesuatu maknanya di dalamnya. Ya kalau untuk tulisannya sebenarnya ya tidak usah saya sebutkan. Kenapa? Tidak usah. Kenapa? Ini ada yang datang ke sini kok. Siapa? Dia manggil saya tadi. Oh gimana ya. ini? Ya boleh pak enggak gitu ya. Oke bilang yang boleh kamu omongkan, yang enggak jangan diomongkan. Silakan. Makanya. Oke. Kitab itu bertuliskan tulisan. Yang tulisan itu tidak boleh saya sebut. Artinya
Dari golongan manusia sebenarnya sudah banyak yang mengetahui tulisan itu. Dan kitab itu dianugerahkan kepada seorang manusia. Ya, salah satu kekasih Allah. Sebenarnya yang menerima kitab Istanbul ini ya sama dengan manusia yang menerima sebuah pusaka merah delima. Dan beliau sendiri itu ya sebenarnya tidak mau menerima seperti itu. Tapi ya itu sebuah anugerah yang harus dijalankan. Ya bagaimana? Ya harus tetap menjalankan, membawa kitab Istanbul itu. Dan kitab Istanbul itu kan ya digunakan untuk semestinya yang dahulu kala dari kekasih Allah tersebut. Kitab Istanbul itu digunakan untuk membantu daripada golongan manusia, untuk membantu kemaslahatan umat manusia yang sangat banyak, dan juga tidak digunakan dalam hal kemaksiatan maupun yang lainnya seperti pusaka-pusaka itu. Dan juga orang itu mendapatkan pusaka-pusaka seperti itu ya bukan karena lelaku ataupun apapun lah yang dia lakukan, tetapi dari Allah sendiri kan yang menurunkan. Ya tujuan dari Allah sendiri sebenarnya. Dulu saya sempat menguping dari golongan malaikat. Ya kebesaran Allah itu kan ya sangat besar. Dan Allah bisa menciptakan apa saja. Ya salah satunya lewat pusaka seperti itu yang bisa digunakan oleh manusia. Dan manusia itu salah satu kekasih Allah. Itu yang saya dengar dari golongan cahaya dulu. Waktu saya menguping seperti itu. Silakan ngopi udut dulu. Bul. Kamu tidak merokok. Nanti dunia manusia kalau bikin gini rokok kena aturan nanti. Ya sudah, merokok gaib saja seperti saya. Apa enaknya aku nyata manusia kok. Kamu kan nanti bisa berubah menjadi gaib. Maksudnya? Cukup begini aja rokok saya. Jangan. Enak toh? Pusing kepala saya. Kok bisa pusing? Itu rokok saya seperti itu. Jangan. Nah makanya itu mau seperti itu. Ya, coba kamu ganti seperti itu. Tidak keluar apa-apa saya. Loh, asal deh. Malah teman-teman saya ini. Maksudnya? Anak buah saya yang keluar. Masa? Iya. Ya, tak kembalikan lagi. Sudah. Pusing kepala saya. Loh, kok bisa itu? Ya, dari ucapan kamu itu keluar sesuatu. Tapi itu ngerokok saya, rokok goib. Merokok gaib ya tidak seperti itu caranya. Ya gimana gini? Kan gitu. Kamu ini kok ya dibilang susah. Udah, canda. Ngopi dulu. Terima kasih. Oke. Kalau aku boleh bercerita tanya lagi dari tadi yang kamu omongkan Mas Agung, memang Istanbul itu adalah sebuah kitab yang kecil ukurannya ya. Dan situ ada tulisannya yang Anda tidak boleh bercerita kan gitu. Kemudian itu memang Allah mengajarkan pada seorang kasihnya gitu ya. Benar. Bersamaan dengan batu merah delima itu ya. Kalau aku bilang kalau nggak salah ini beliaunya. Iya. Nah iya, kenapa kamu menyebutkan kenapa? Ya, seorang yang paling masyhur. Pasti tahulah golongan manusia. Dia seorang raja. Sangat masyhur sekali di golongan manusia. Enggak, berani nggak nyebutkan namanya kamu? Sebentar. Ayo, Kalian ini ya, kalau memberikan pengarahan itu ya yang jelas. Ya udah, cukup. Insya Allah paham, pemirsa ya tahu. Bocorkan sedikit-sedikit saja. Ya. Saya juga beresiko seperti ini loh. Apa resikonya? Dihajar saya. Sudah semudah yang dibayangkan golongan manusia. Ya sudah, santai Mas.
Jadi gini, itu kan aku yang usil, bukan salah sampean. Iya. Saya memang usil orangnya. Ya, kamu memang gitu. Iya, ya kan kata orang kan harus kalau boleh akan juga memberi kan kalau boleh kalau enggak kan gitu. Iya. Cuma aku kan kadang-kadang yang menggoda juga toh. Iya. Nah, boleh kan menggoda? Ya kamu memang lucu sekali kok. Lucu, itu besar. Iya. Udah, jadi memang itu adalah anugerah Allah kepada seorang kasihnya. Iya. Yang sebagai pertanda. Kalau nggak salah ini belinya begitu ya. Benar. Ketika itu begitu saya kasih Allah itu mendapat suatu pusaka ya, kita bilang paling gampang ya, pusaka Batu Mulia 5 sama Istanbul itu beliau sebagai pertanda sebagai penguasa dunia gitu waktu itu ya. Iya. Kenapa kok isinya nggak boleh diceritakan? Coba. Sebentar ini datang lagi kalian. Ada apa? Ya rahasianya siapa kenapa nggak boleh? Ayo. Ayo, biar manusia tahu. Iya, sebenarnya kenapa tidak boleh disebutkan? Jika saya sebutkan secara terang dan gamblang, nanti dari golongan manusia banyak yang tidak terima kepada kalian. Sebenarnya saya suka kalau tidak ada yang terima malah. Terus? Tapi golongan ini ya doktrin saya terus dan terus. Ya udah. Oh gitu ceritanya. Dan juga nanti kayak niru gitu ya. Benar. Timbul suatu fitnah yang sangat besar. Oh gitu. Saya suka sebenarnya itu fitnah-fitnah yang besar. Ya belum saatnya kali ya. Iya. Ya belum saatnya, pelan-pelan. Jadi semua misteri di Nusantara insya Allah akan terbuka semua, tapi pelan-pelan gitu ya. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa Istanbul ini bersamaan dengan Batu Mulia 5 itu memang betul-betul itu kekuasaan Allah yang diberikan kepada seorang kasihnya. Dan itu benda Istanbul ini punya kekuatan yang luar biasa, ya kan? Nah, ketika dari Allah diberikan kepada kasihnya itu dalamnya apa kodamnya itu? Saya ceritakan. Sebenarnya saat dari Allah menurunkan daripada kitab Istanbul, yang di dalam kitab Istanbul itu sendiri, tuh yang asli. Ya. Itu golongan cahaya. Oh, golongan cahaya. Jadi kalau nggak salah itu sesuai dengan ketika Allah bertakan malaikat dan Jajil untuk hormat melayani Nabi Adam itu yang maunya malaikat itu ya, seperti itu. Iya. Jadi yang boleh bantu manusia harusnya golongan putih gitu ya. Iya benar. Terus ini beliau kasih Allah tadi kan Anda bilang dari ribuan tahun yang lalu dan kamu mengikutinya beliau, nah kan? Setelah beliau wafat, ya? Benar. Nah, setelah beliau wafat secara jasad, nah, kemana itu kitab Istanbul itu? Setelah beliau wafat, kitab Istanbul itu, ya, yang berisi dari golongan cahaya, itu ya disembunyikan oleh golongan cahaya, digaibkan lagi, dan selama bertahun-tahun menjadi gaib, kitab itu bisa ya diteruskan ataupun ya diwariskanlah pada seorang manusia lagi. Dan manusia itu ya dia juga orang sangat terkenal, masyhur sekali. Dia seorang raja yang sangat bijaksana, arif sekali di zaman itu. Dan raja itu adalah Prabu Amidharma. Prabu Amidharma? Ya. Berarti Prabu Amidharma itu ada lebih gitu ya? Ada. Kamu jangan ngarang loh. Ya saya tahu tuh yang fiksi mitos aja itu Prabu Amidharma itu. Bilang mitos itu siapa? Saya nggak pernah tahu. Ya kamu ini manusia hanya berpikir menggunakan otakmu saja yang kecil. Oh gitu. Makanya jika manusia hanya berpikir menggunakan otaknya saja,
Ya, golongan kami yang membantu berpikir. Bagus itu bagus. Bagus. Pinter ya, pinter ya. Iya. Cerdas gitu ya. Iya. Tapi kamu bawa ke malaikat loh kamu nanti. Loh, kan saya yang membantu juga di Maksud- dalam otak pemikiran manusia. Oh gitu. Jadi tak ulangi lagi, setelah tadi beliau kasih Allah wafat, itu kitab Istanbul digoibkan lagi, Nah, kemudian diturunkan pada seorang sang raja. Karena ini jujur aja, peninggalan kalau di akal manusia ini, Mas Agung, kan baru percaya kalau ada peninggalan tuh ada, entah itu bukti rumahnya atau apa obat tiras ini. Nah, Dharma kan tidak ada bentuk-bentuknya, kerajaannya nggak ada. Bahkan maaf ini di sejarah sekolah, saya maksudnya sekolah ya. Saya kan sekolah dulu. manusia. Nah, itu nggak pernah masuk dalam buku pelajaran gitu loh. Yang membuat sejarah yang kalian sebutkan di sekolah Yo. itu kan golongan manusia. Hmm. Dan golongan manusia itu ya berpikir menggunakan otaknya saja. Oh, udah Ya, cukup. saya bilang tadi. Jadi kalau nggak ada buktinya nggak diterima gitu ya? Iya, Oke. Padahal pesan hidup juga banyak yang goib juga kan? banyak sekali sebenarnya. Makanya kalau yang dijadikan goib seperti Anda kan tidak salah kalau begitu ya. Iyalah. Ngopi dulu. Ger. Sekarang begini saja sebentar saya bicara sedikit. Iya silakan. Jika manusia hanya percaya pada sesuatu hal yang nyata, bukti-buktinya saja. Lantas, semua kerajaan di Nusantara ini yang banyak sekali itu, bekasnya yang asli di mana? Kan manusia tidak ada yang tahu. Oh. Jika manusia hanya berpikir lagi, ya tadi yang saya sebutkan golongan saya yang membantu. Oh ya itu di sana kerajaannya. Kamu kan pintar sekali. Gunakan itu daripada ilmu kamu, kepintaranmu. Digali itu ya. Baru tahu sedikit sudah mengklaim ini paling benar gitu ya. Iya. Oh, mesti kamu pahit. Tuh berarti. Udah. Itu tugas saya. Iya, memang dari dulu kan tugas seperti itu. Berarti kembali setelah tadi saya kasih Allah wafat, digoibkan oleh malaikat, diwariskan kepada sosok yang kata sampean raja yang bergelar Prabu Alingdharma ya. Jujur saja, Mas, saya tidak pernah menerima pelajaran di sekolah alam manusia yang mengenai sosok Prabu ini gitu loh. Cuma cerita-cerita rakyat aja. Dari mulut ke mulut gitu loh, paham? Nah, tapi bukti-bukti secara yang dipelajari di sekolahan kan tidak ada gitu loh. Paham? Tahu, saya tahu. Oke, gue sampein cerita. Sekarang aku mau tanya, Silakan. Prabu Alingdharma itu jarak beliau dengan wafatnya sang kekasih Allah tadi berapa tahun secara dunia manusia itu? Jaraknya, ya ada itu ribuan tahun. Nah, ribuan tahun itu ya sekitar 2000 tahun. Oh, sangat lama sekali. 2000 tahun. Golongan manusia itu. Oke. Terus ini sosok Prabu Alingdharma memang tidak pernah masuk dalam kurikulum pelajaran manusia di sekolahan. Ya, tapi Anda mengatakan itu ada. Berarti Anda juga tahu kan perilaku beliau. Ketika itu kerajaan Prabu Alingdharma itu seluas apa? Bisa dicerita? Di masa itu, kerajaan sang Prabu Alingdharma itu sebenarnya sangat luas. Ya untuk wilayahnya memang lebih luas Majapahit daripada kerajaan sang Prabu Alingdharma. Lebih luas lagi? Bukan. Oh, lebih sempit. Iya. Tapi di masa itu banyak kerajaan-kerajaan lain yang yang bersatu dengan kerajaan sang Prabu tadi. Bergabung, rukun, damai. Dan juga karena kebijaksanaan sang Prabu sendiri. Itu kan ya salah satu sikap sang Prabu di kala itu yang bisa membuat banyak daripada kerajaan-kerajaan lain menyukainya, mengajaknya berteman. Dan sang Prabu sendiri kan ya tidak mempunyai sifat-sifat keserakahan. Dan beliau sendiri sebenarnya dari dulu itu sudah mempunyai tujuan menyatukan daripada bumi ini, bumi Nusantara. Dan di saat sang Prabu sendiri
itu dikenal belum dengan nama Nusantara. Gitu. Oh gitu. Kalau di manusia namanya prasejarah masih lah. Iya. Nah, prasejarah itu pun belum kenal ada perhitungan waktu, tanggal, kalender belum ada kan? Benar. Nek dibilang oleh orang primitif lah katakan. Tapi itu usut-usut juga seperti ini manusianya, normal seperti ini. Normal semua. Jadi nggak ada yang pakai bulu-bulu banyak itu enggak ya? Bulu-bulu apa? Ya kayak monyet gimana? Bukan. Itu sudah manusia semua. Oh, dari awal ya. Dari sang kekasih Allah sendiri itu sudah manusia. Dari Nabi Adam alaihissalam pun sudah bentuk manusia seperti ini ya. Iya, bukan monyet. Sudah manusia mengatakan manusia itu monyet. Bagus sekali ya. Kamu yang ngajarin itu. Oh, pahit tuh. Iya, manusia itu layaknya seperti monyet. Ada bukti-buktinya kerangka itu. Ya karena dari itu saya masuk dalam otaknya, menyusup, memberikan sebuah gambaran ke otaknya. Ya, saraf-sarafnya kan diputus, ya ganti semua. Oh, gitu. Dan juga dari sifat-sifat manusia di saat itu kan banyak yang punya sifat serakah seperti halnya monyet. Ya. Saat kapan itu? Saat apa? Ya terdahulu kala. Oh, begitu. Tapi sebenarnya tidak, itu hanya golongan kami yang memberikannya. Oh, gitu. Jadi, oke, kembali ke masalah Prabu Engdarmo adalah yang diizinkan oleh Allah mewarisi dari Badan Kitab Stambul ini ya. Iya. Kalau Batu Merah Delima kan versi yang kemarin si Lima Sakti kan Prabu Hayam Wuruk yang mewarisi terakhir kan gitu. Yang sudah berlaku sudah ini, tapi untuk Stambul ini jatuhnya ke Prabu Anglingdarmo, betul? Iya. Kalau aku boleh tahu, waktu itu Prabu Anglingdarmo untuk mendapatkan anugerah Kitab Stambul ini beliau lewat lelaku, tirakat, ritual atau bagaimana? Ceritakan coba. Bukan. Bukan diceritakan dong. Bukan. Iya, saya minum kopi sebentar. Sebenarnya begini saya akan bercerita. Ya, silakan beli. Mas. Ya, Mas. Alah, kepedoa ya. Bukan, Mas saja. Sebenarnya itu begini. Dari Sang Prabu Anglingdarmo sendiri. Itu kan ya, beliau salah satu keturunan daripada sang kekasih Allah tadi. Dia mempunyai darah langsung nyambung ke kekasih Allah tadi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, beliau sebenarnya dahulu kala itu tidak ingin lelaku atau apa, tapi beliau sendiri itu mempunyai guru pembimbing yang jelas di masa itu, seorang guru sejati di saat itu. Dan guru itu sebenarnya ya, guru itu adalah keturunan daripada guru sang kekasih Allah tadi. Seperti itu yang lebih jelasnya. Dan guru itu memberikan pengarahan demi pengarahan kepada sang Prabu. Dan beliau, sang Prabu sebenarnya juga tidak ingin mendapatkan anugerah-anugerah sebegitu besar. Karena sang Prabu sendiri pasti berpikir jika mendapatkan sebuah anugerah yang besar, pasti akan mendapatkan juga resiko yang besar. Tetapi mau tidak mau, itu sudah takdir daripada Tuhannya. Seperti itu. Dan dulu beliau dari gurunya itu sudah diberikan pesan bahwa nantinya kamu akan mendapatkan sebuah pusaka daripada seseorang kekasih Allah. Dan itu sudah menjadi rahasia Allah sendiri di masa itu. Ya memang di masa itu sang Prabu belum mempunyai keyakinan seperti kalian ini. Tetapi di masa itu
keyakinan dari golongan kalian seperti ini itu belum menyebar luas. Dan juga keyakinan itu dari Sang Prabu itu ya keyakinan yang bisa membawa Sang Prabu kekayangan. Begitu. Dan juga gurunya juga. Jadi kalau boleh saya ulangi bahwa Prabu Anglingdarma itu merupakan sosok seorang raja yang Anda bilang bijaksana dan luas wilayahnya, dan beliau mendapat anugerah kitab Stambul itu bukan karena nafsunya ya, bukan karena keinginannya, tapi memang itu mutlak dari Allah gitu ya. Benar. Tidak lewat laku, ritual atau keinginan ya. Sebenarnya beliau memang tidak mau, tapi karena takdir Allah harus diterima. Karena ada tahu begitu mendapat anugerah dari Allah itu juga ada konsekuensinya, tanggung jawabnya besar gitu. Benar. Tidak seperti manusia sekarang. Maksudnya nafsunya sangat tinggi. Ya, tidak memikirkan tanggung jawabnya. Hanya memikirkan enak nanti saya kalau sakti. Ya pasti enak lah. Orang sakti kok gak enak. Kalian ini bagus kalau kalian sakti. Kok bisa begitu? Ya bagus. Menurut kamu? Ya menurut saya bagus. Ya kan kalau manusia sakti ya dia kan bisa semena-mena. Oh, seperti kamu ya. Benar. Masa hebat di depan orang lain gitu ya. Benar. Ya, aku udah membahas itulah. Daripada apa manusia itu. Udah pernah ngerti, bukan paham. Udah pernah pintar soal teori seperti itu. Tapi belum tentu paham gitu loh. Iya. Ya kamu ketawa-tawa aja. Paham secara pembicaraannya saja. Tetapi dalam nyata mereka tidak tahu. Nah, ini kembali ke masalah kitab Stambul. Tadi Anda mengatakan seperti itu ceritanya, sehingga manusia terakhir yang dianugerahi Allah kitab Stambul itu adalah Prabu Anglingdarma. Nah, kira-kira kalau boleh dicerita, Prabu Anglingdarma itu berapa tahun hidupnya? Masa hidupnya Sang Prabu sendiri itu sebenarnya tidak sangat lama. Ya tidak ada 1 abad atau golongan manusia itu 100 tahun. Benar. Tidak ada. Ya kurang dari 100 tahun. Tetapi saat beliau memimpin kerajaan daripada Malwapati sendiri kan ya. Kerajaan itu ya sangat makmur, maju, dan juga rakyatnya itu sejahtera. Dan juga kejahatan terdahulu itu tidak sebegitu seperti sekarang. Paling yang berbuat kejahatan hanya dari golongan pemberontak yang iri daripada Sang Prabu sendiri. Oh gitu. Jadi hampir sama dengan manusia zaman sekarang kalau gitu secara umur ya. Iya. Kalau boleh tahu, tadi ada bocoran beliau punya kasih Malawapati. Iya. Malawapati. Ini pun juga bolak-balik kalau aku bilang kalau boleh diceritakan. Kalau sekarang ini ya, itu pusat kerajaan beliau di mana? Kota mana kalau sekarang? Di sini. Tidak usah saya perjelas. Ya. Kamu lihat ini tangan saya. Ya, tahu. Ya. Kamu membayangkan itu sesuatu. Jangan membayangkan janda kamu. Iya. Wis kono teman-teman saya. Wis. Ya, wis teman-teman saya. Bukannya di sini. Lihat. Ayo. Lah itu apa itu? Itu hanya petilasan. Yang pernah datangi itu loh. Petilasan itu. Petilasan. Tidak percaya kan? Iya. Terus ini apa itu, tempat apa itu? Apa? Itu ya sama petilasan. Salah satu peninggalan daripada jejaknya terdahulu. Oh gitu. Memang itu dulu wilayahnya beliau ya kali itu ya. Ya. Memang saya pernah ke sana juga berdialog sama penjaga di situ. Itu hanya petilasan ketika beliau lagi bertugas di situ gitu loh. Benar. Nah, pernah. Ya saya tahu yang kamu panggil juga. Loh, anak buahmu toh? Sekarang dia udah muslim dia kan.
Ya. Nah, tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa, orang saya tidak melarang Nah, kok. ya itu udah hidayah hanya Allah kan. Iya. Nah, gitu. Terus gini, Mas Agung. Terus kerajaan Molopati itu beliau memang secara pribadi Bapak Darmo umurnya kurang lebih hampir seperti orang zaman sekarang. Tapi kerajaan beliau Molopati itu sempat bertahan berapa tahun, berapa abad. Kalau Mojopahit kan hampir 3 abad, betul? Ya. Nah, kalau Molopati sendiri itu sempat berapa abad berjaya di Nusantara ini? Kalau Molopati sebenarnya itu ya lama juga. Kan dari setelah Sang Prabu sendiri. Itu kan mempunyai putra mahkota. Iya. Ya, setelah itu diteruskan putranya juga. Ya, namanya sebutkan apa tidak? Ya kalau boleh monggo urusan sampean. Boleh kalau ini. Ya. Sang putra sendiri itu mempunyai nama hampir sama. Anglingkusuma. Anglingkusuma. Ya. Itu salah satu putra mahkota. Yang mewarisi tahta kerajaan Sang Prabu Anglingdarma, meneruskan hingga mencapai masa kejayaannya lagi. Dan kalau kamu tadi bertanya berapa lama, ya hampir 1,5 abad itu berapa tahun? 150 tahun zaman sekarang. Nah, seperti itu. Kalau ketika zaman dulu kan belum ada perhitungan waktu seperti itu. Ya. Nah, zaman sekarang kan sudah ada tahun Masehi, tahun Hijriah. Tahulah Anda kan mengikuti zaman soalnya kan. Tahu itu kalau sekarang. Kalau iblis jangan bilang iblis katrok kurang gaul nanti. Iya saya gaul. Silakan ngopi dulu. Di sini banyak ketawa juga. Gaul. Gaul itu apa? Gaul. Ya sini kan bukan gaul. Oh. Pantes. Maksudnya? Orangnya kau ya. Kayak kamu ini. Oh, lagi kameramen tuh lihat itu. Apa itu? Tapi canda pemirsa ya, saya tegang untuk pengetahuan saja gitu kan. Terus ini, baik untuk Prabu Anglingdarma nanti soal buat konten tersendiri lah. Ternyata ada beliau itu. Mudah-mudahan nanti juga ada makhluk ya untuk bercerita soal beliau kan. Ini kita kembali soal kitab Istanbul. Prabu Anglingdarma adalah orang kedua yang dianugerahi Allah untuk menerima kitab Istanbul sebagai tanda sang raja gitu kan. Ya. Setelah Prabu Anglingdarma itu wafat, kemanakah kitab itu? Perjalanannya, masihkah ada orang yang dianugerahi lagi oleh Allah untuk menerima kitab itu? Monggo. Ada. Ya, cerita dulu. Iya. Tadi kan kamu tanya ada. Saya jawab ada dulu. Iya, gaul. Nah, ceritanya begini. Setelah beliau, Sang Prabu Anglingdarma wafat, kitab Istanbul itu ya sama. Dari golongan cahaya menyembunyikannya lagi selama beribu-ribu tahun lamanya. Hingga di masa sekarang, ya baru-baru saja belum ada. Dari berapa tahun kita mundur ke belakang, kitab itu sudah ada ataupun berada di tangan seorang manusia. Dan manusia itu ya banyak yang mengetahui. Sang Hyang Nurjati Nirwana itu yang punya sekarang. Stop. Anda mengatakan manusia itu banyak mengetahui Sang Hyang Nurjati Nirwana. Sedangkan Sang Hyang Nurjati berada di alam gaib. Iya. Itu memang gelar di alam gaib. Ya di alam nyata kan ya beliau tidak diperbolehkan terdahulu gelar-gelarnya. Yang lainnya disebutkan. Begitu. Jadi gelar Sang Hyang Nurjati Nirwana di alam gaib, kalau menerima daripada kitab Istanbul berarti ada bentuk manusianya. Ada. Ada. Kamu jangan bohong loh. Kamu tukang bohong soalnya. Ambilkan kamu pedang saja. Ini lo taruh saja di layar saya kalau bohong. Ya udah, sini cukup. Dah cukup. Tidak usah aku yang malaikat yang dah. Terus ini, tadi Anda mengatakan bolak-balik
bahwa yang bergelar Sang Hyang Nur di alam itu bentuk jasad manusia yang ada. Berarti bukan sampai saja loh, Mas Agung. Terus ini, kira-kira saat ini itu beliau kok orang terkenal secara manusia atau ya bagaimana? Karena banyak manusia yang agung kan di sini nih, punya jabatan, punya titel, punya. Bagus. Jika memberi nama yang agung, pasti nanti seperti saya. Hish. Agung. Oh, agung. Masyhur juga. Iya. Enggak, yang punya gelar seperti tadi itu orang terkenal atau bagaimana? Bukan. Oh. Beliau yang bergelar Sang Hyang Nurjati Nirwana. Dia ya hanya manusia biasa sebenarnya. Tapi juga dia kan ya menjadi salah satu manusia pilihan Allah. Dan termasuk salah satu kekasih Allah di penghujung akhir zaman ini. Subhanallah. Jadi bukan orang terkenal loh gitu ya? Bukan. Jika dari golongan manusia terkenal, dia mengatakan, akulah Sang Hyang Nurjati Nirwana. Ya bagus, percaya saja. Nanti saya mendapatkan makanan setoran. Ini adakah orang yang mengaku? Banyak. Banyak sekali. Banyak itu yang panjang lehernya itu? Bukan. Apa banyak itu? Jumlahnya. Oh, banyak. Jadi banyak orang yang mengaku sebagai nirwana. Loh, banyak sekali. Padahal yang asli ngaku enggak beliau itu sebenarnya. Sebenarnya. Beliau sendiri itu tidak mengaku Sang Hyang Nurjati Nirwana. Tetapi kan ya dari awal sendiri menganugerahkan daripada golongan cahaya sebagai pendampingnya yang sangat banyak. Dan juga golongan cahaya itu yang membantu beliau. Oh begitu. Jadi bolak-balik ini hampir mirip dengan ketika sosok kasih Allah pertama kali yang menerima Istanbul itu tidak merasa dan ingin, sampai juga Prabu Dharma juga tidak merasa dan ingin mendapat itu. Benar. Bahkan terakhir yang Anda katakan saat ini zaman ini yang hidup ini juga beliau itu juga tidak ingin, tidak merasa juga. Benar. Seperti itu. Tapi Anda mengatakan banyak yang mengaku itu, memang ada nggak yang mengaku itu? Banyak sekali. Wow. Saya sudah mendapatkan daftar stempel yang mengaku-ngaku beliau Sang Hyang Nurjati Nirwana. Maksudnya? Iya. Nanti kan ya saya ambil jatah-jatah ini. Lanjutkan saja kalian yang mengaku Sang Hyang Nurjati Nirwana. Bagus. Seperti itu kalianlah Sang Hyang Nurjati Nirwana. udah. Udah. Nanti kita bahas lain lagi. Ini adalah perjalanan kitab Istanbul yang asli. Ya. Ternyata Mas Agung yang lucu dan ganteng. Tak bisa lagi. Gue pakai dasi lagi, ambune wangi lagi. Kamu ini ngapain? Harum kan? Saya pusing-pusing gini ya. Kamu bisa begitu? Canda aja, canda. Ya untuk biar kenal ya. Iya boleh. Gitu kan nggak membunuh kamu kan? Iya tidak. Belum satu mati kan? Iya tidak, orang jatah saya masih lama. Masih lama. Jadi boleh aja seperti kamu kamu juga sering bikin pusing kepala, saya juga sering kan? Ketawa lagi. Anak buah saya. Ya, oke. Tapi kenyataannya di dunia, bahkan aku juga nggak pernah melihat, tapi akhirnya banyak yang cerita sama saya bahwa kalau ingin menguasai Nusantara, ingin menjadi pejabat ini, carilah kitab Istanbul. Nah, padahal menurut pengertian saya yang bodoh ini, Mas, untuk menjadi seorang penguasa, jadi pejabat ini tuh kan anugerah dari Allah kan gitu. Bahkan kadang-kadang ya Anda ceritakan tadi, ya jadi penguasa pun tidak merasa kan begitu. Iya. Tapi ini, demi untuk mencapai situ kekuasaan tertentu, bahkan tujuan tertentu, sampai dia memburu namanya kitab Istanbul itu. Bagaimana cerita Mas Agung? Silahkan cerita. Bul rokok nikmat sekali. Enaknya.
Ya begini. Ya. Ya manusia sebenarnya seharusnya ya meniru daripada sifat-sifat leluhur manusia yang sudah terjadi, seperti halnya yang sudah mendapat anugerah seperti itu kan bisa meneladani. Sebenarnya sifat-sifatnya seperti apa mereka, itu yang benar. Tumben kok saya bisa berkata benar seperti itu. Kamu bisa begitu? Konyol sekali. Lu kan bisa jujur harus. Iya ya. Kalau saya keprok kita. Tahu saya. Ayo teh, ayo. Makanya konyol sekali saya kali ini. Ya sebenarnya kan ya harusnya seperti itu manusia. Tapi dari golongan manusia sendiri, di dalam tubuh mereka, itu kan sudah banyak daripada golongan kami. Dari golongan kami yang paling rendah, bahkan golongan kami yang di bawah saya sedikit, itu kan sudah menguasai jasadnya. Awal mulanya dari golongan manusia itu kan ya mempunyai keinginan nafsu yang sangat tinggi sekali. Dan nafsu itu hingga menjadi uap di dalam pikiran manusia itu. Dan itu adalah kebocoran daripada golongan manusia yang bisa dibaca oleh golongan gaib manapun. Itu awal mulanya. Dan setelah saya membaca nafsu dari golongan manusia, mudah saja. Awal mulanya setelah itu, dari uap-uap itu kami tutup semua, rapat. Kami tutup, kami buat sebuah bioskop di dalam uap-uap nafsu-nafsunya tadi semuanya. Kami gelar sebuah bioskop, memperlihatkan seolah-olah nafsu dia itu sangat benar jika dijalankan, dan jika tidak otomatis ada resikonya bagi dia. Begitu. Dan setelah itu golongan kami masukkan sebegitu banyak, masuk semuanya, menguasai daripada jasadnya. Kami arahkan semua menguasai di otaknya, pikiran, kepala, semua kami kuasai. Jasad seluruhnya ini sudah kami kuasai. Dan kami dari awal sudah membukakan bioskop, lalu ditambah diperkuat dengan bisikan, dan kami lebih berkuat lagi. Bisikan itu seperti seolah-olah daripada bisikan golongan cahaya. Padahal sesungguhnya itu adalah bisikan daripada golongan kami. Dan jika manusia-manusia itu langsung mempercayai, ya mudah saja langsung nantinya saya mengambil daripada jatah-jatahnya lagi. Saya pertambah lagi pasukan saya, hingga jasadnya kami kuasai total, kami gerakan, sehingga manusia itu bisa melaksanakan ritual-ritual untuk mencapai ataupun mencari daripada pusaka-pusaka dan juga pusaka Istanbul sendiri. Gitu. Seperti itu ceritanya. Awal mulanya saya bisa mengelabui daripada golongan manusia. Terus? Dan dari golongan saya sendiri, itu kan golongan gaib yang jumlahnya tidak hanya sedikit, tapi sangat banyak di bumi ini. Dan dari golongan kami itu bisa membuat sebuah replika seperti seolah-olah itu kitab Istanbul yang asli. Mudah sekali. Ya caranya mudah, kamu mau tahu. Dari golongan kami yang gaib itu, pasukan saya semuanya saya kerahkan, ya minimal itu sekitar 5 juta triliun kali lipat, hingga bisa mewujud apa yang saya mau. Setelah itu barang itu menjadi gaib, dan seorang manusia tadi yang menjalankan ritual untuk mencari sebuah pusaka Istanbul tadi, kami berikan daripada kitab Istanbul yang kami buat tadi. Dan di situ banyak mantra-mantra
yang harus dilaksanakan oleh manusia tadi. Oh, itu prosesnya. Jadi kalau buat persempel, karena keinginan manusia untuk mendapat kekuasaan di dunia ini, kamu baca. Iya. Nah, kemudian kamu kuasai sehatnya, kamu bisiki sehingga dia melakukan sebuah ritual gitu ya. Iya, Nah, benar. buat temanmu yang lain, pasukanmu yang lain, mereka membuat buku tabur replikanya gitu ya. Ya, Sehingga seolah-olah dia ritual itu berhasil dapat gitu ya. Iya. Padahal kalau begitu sandiwara antara kalian sendiri kan begitu. Iya, memang. Dari golongan kami pun ya bekerja sama. Oh. Walaupun sifat kami sifat iblis, serakah, pemarah, sering bertengkar dengan golongan kami. Tapi golongan kami saat menjalankan sebuah misi khusus untuk mencelakai daripada golongan manusia supaya bisa menjadi anak buah kami nantinya. Ya kami bisa bekerja sama juga. Oh, begitu cerita. Sandiwara itu ya banyak macamnya. Sandiwara tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi. Oh, begitu. Jika sandiwara tingkat rendah, tuh dari golongan kami, seolah-olah mereka ada yang bertarung antar pusaka, antar kodam. Itu sandiwara tingkat rendah. Sandiwara tingkat menengah, itu seolah-olah daripada golongan manusia itu bisa membantu daripada golongan manusia lainnya. Ngobati gitu. Dan sandiwara tingkat tinggi dari golongan kami sendiri itu ya bersatu, langsung membuat daripada golongan manusia supaya mereka selalu mempunyai sifat seperti kami ini. Sifat apa contohnya itu? Merasa benar, Ya merasa baik, merasa hebat, sendiri, merasa sangat hebat, dan juga merasa yang lainnya. Merasa lebih baik daripada temannya, daripada yang lainnya. Meremehkan yang lainnya. Begitu. Iya. Kalau dengan demikian siapa yang bisa selamat dari tipu daya kamu, Mbak Iblis? Ya Allah. Ya ada. Nanti ada kalau kamu bertanya, kalau tidak ya tidak usah saya sebutkan. Ya, sebenarnya banyak orang yang tahu secara teori agar selamat dari tipu daya iblis seperti ini gitu loh. Teorinya Pak ngerti, tapi perjalanannya kan ya seperti itu kan rasanya. Kadang ya pusing, kadang sakit perut, kadang-kadang sakit hati. Jangan diikuti. Sakit soalnya kan? Iya, sengsara kan? Sengsara. Ya enak. Ikut saya saja. Oke. Makmur. Oke. Jadi kembali bahwa dengan demikian bahwa apabila sekarang ini di luar tiga orang tadi, yang pertama waliullah kasih Allah yang pertama udah almarhum. Akhirnya diwariskan ke Prabu Aling Darmo, sudah almarhum. Sekarang ini ada sosok manusia yang tadi Mas Agung menceritakan. Itu tiga orang itu ya. Nah saat ini kalau ada orang di luar itu dia punya pegang daripada Istanbul, itu berarti itu ya berarti pemberian daripada golongan saya. Paham ya? Itu saya yang menjamin. Cukup. Itu hak kamu soalnya. Aku udah mau ikut-ikut. Nah, jadi kalau gini Mas Agung, jadi jelas bahwa kitab Istanbul itu ada kalau begitu ya. Ada yang asli dan itu mutlak anugerah Allah kepada kekasihnya Allah. Kan gitu. Sampai jatuh ke Prabu Aling Darmo sehingga sekarang. Dan insya Allah saya juga akan membuat ini kita silakan secara jenis manusia loh, Mas Agung. Paham ya? Walaupun ini kan kamu paham soal ini. Tahu kan? Jangan ketawa-tawa. Iya tahu. Saya nonton juga kan. Iya. Banyak loh manusia yang tanya itu, apakah Iblis punya teknologi seperti itu katanya. Loh? Kalian ini gimana? Ya mudah sekali lah. Jika kalian ingin mengetahui dari golongan kami yang sangat pandai tentang teknologi, panggil saja yang di sebelah sana. Bermuda itu. Iya. Nanti panggil saja. Bermuda pemirsa nanti. Iya. Itu sangat pintar sekali. Ya ini pun. Ya sudah. Kamu kok bisa membaca pikiranku toh?
namanya juga saya gaib kok. Oh iya, semua bertahap. Jadi terima kasih Mas Agung, panjang lebar Anda bercerita bahwa namanya pusaka Istanbul itu memang ada dan yang asli memang ada dan itu mutlak anugerah Allah daripada orang-orang kekasihnya. Dan sekarang ada orang di 3 orang itu kok merasa punya itu berarti dari panjenengan. Tahu jawab ya? Iya. Jadi kalau nggak terima bisa melihat ada sampean kan, siapa yang nggak terima? Tahu tugas sampean kan? Iya. Saatnya pulang mereka toh? Ini loh. Iya. Saatnya pulang kan? Oke? Ya. Oke. Terima kasih banyak. Terus gini, melihat daripada cerita Mas Agung bahwa yang menerima tuh ini itu berada di Nusantara semua, insya Allah ya. Iya. Berarti apa hubungan dengan Nusantara tadi? Sebenarnya ada juga hubungannya dengan Nusantara. Hampir sama dengan Mustika Merah Delima. Oh. Ya, semua kan ya. Tadi yang saya sebutkan demi kemaslahatan manusia di Nusantara ini. Okay. Dan juga kenapa kok dari awal sendiri menurunkannya di Nusantara? Banyak sekali misteri-misteri di Nusantara ini. Sebenarnya jika sudah dikuak semuanya, nanti dari golongan manusia akan tahu. Jika manusia tidak mempercayai ya tidak apa-apa, suka saya sini nanti. Sudah. Jadi jelas bahwa Istanbul pun juga ada hubungan dengan Nusantara. Mas Agung, terima kasih banyak. Ini anak buahmu suruh pulang dulu, enggak apa-apa sini disuguhi kok. Ya suruh pulang dulu nih, banyak sekali ini. Kamu itu loh, bisa sehat kan? Gak sehat kan? Ya, kamu juga tadi buat saya pusing-pusing begini. Ya kan suruh merokok tadi bilang. Ya merokok ya seperti saya saja. Bul, gitu. Bul. Lah gitu baru merokok. Bul. Itu merokok gaib. Ada kan ngebul. Oke, terima kasih. Silakan kembali bertugas karena Anda bilang masih lama tugas kamu seperti itu. Ya, sama-sama bertugas ya. Terima kasih atas ceritanya tentang Istanbul. Ternyata memang ada yang asli dan ada yang duplikat. Sudah, ini aku siarkan, mudah-mudahan ada pencerahan. Terima kasih. Kalau mau pulang, kotor kamu diambil semua, anak buahmu pulang dulu, nggak apa, aman di sini ya. Iya. Yo. Nggak basah. Pulang saja. Bertugas lagi semua. Perintahku. Sudah, pulang. Pulang semua. Caranya juga di bawah. Mulek. Orang iblis tingkat tinggi kok disuruh serem. Itu bukan iblis namanya. Pakai dasi kalau perlu ya. Oh iya. Nah, paman ya bikin anu kan juga anak buahmu juga. Seperti bisa melihat kamu kan juga anak buahmu juga. Oh, aku rupanya kok gendruwo gitu. Ada sendiri kan? Iya. Nah, udah sana pulang. Terima kasih atas ceritanya. Nah, semua sudah kehendak Allah. Oke? Gaul. Ya gaul ya. Seneng kamu sini? Iya. Saya kamu gak ikut beli saatnya kamu. Ya, memang tugas saya jatah saya gini. Nah, kalau beli terima kasih atas sukunya juga. Saya habiskan rokoknya dulu. Yuk, baju apa untuk oleh-oleh sana? Ya, saya bawa. Ya. Bukan serakah, bukan, tak izinkan. Iya. Ya. Selamat malam. Malam. Saya juga bisa salam seperti kamu. Al-Quran pun apal ya? Ya, ini saya contohkan ini. Yeah. Assalamualaikum. Saya pamit dulu. Sallallahu. Fresh, efeknya hilang semua. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pemirsa, demikian obrolan saya dengan makhluk gaib yang versi dia pengaruh dari golongan iblis yang dipanggil dengan Mas Agung yang mau bercerita soal kitab Istanbul. Kalau mau paham silakan diulang-ulang. Memang kita bikin obrolan santai, bukan serius, bukan tegang. Yang penting itu bukan masalah isi ceritanya, tapi makna dibalik semua itu. Pemirsa, semua kejadian sudah kehendak Allah.
seperti ini pun sudah kehendak Allah, bukan karena kepandaian kami yang di sini. Apabila ini ada kebenaran, itu mutlak dari Allah datangnya. Apabila banyak kesalahan, itu karena kebodohan kami yang di sini. Mudah-mudahan manfaat, salah kata, salah ucap, salah sikap, salah pemahaman. Mohon maafkan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.